Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kada. Bersama saya Sinistiani, siswi SMK Negeri 2 Kuningan. Hari ini kita bakal berbincang-bincang santai nih bareng Akang Teteh dari Eskul Karawitan. Langsung saja ke yang pertama ada Akang Farid. Halo Kang Farid. Halo. Dan yang kedua ada Teh Salsa. Teh Salsa. Halo. Gimana kabarnya nih Akang dan Teteh? Alhamdulillah baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Teh Kang. Nah, Akang dan Teteh ini kan dari Eskul Karawitan ya. Nah, yang dimaksud Eskul Karawitan itu apa sih? Oke, terima kasih sebelumnya ucapannya buat tim Deskada dan akan mengucapkan terima kasih di sini selaku perwakilan Eskul Karawitan karena sudah memberi kesempatan kepada kami berdua tentang menjelaskan sedikit banyaknya tentang Eskul Karawitan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi aku mau jawab. Jadi Eskul Karawitan itu yang pertama di bidang kesenian ya, di ekskul sekolah kita. Ekskul Karawitan ini ada di bidang kesenian, terutama berfokus pada di kesenian Sunda gitu ya. Jadi mungkin bukan kesenian modern yang kita pelajari di sini, tapi melainkan kesenian Sunda. Jadi di sini kita belajar bagaimana dan apa saja sih tentang kesenian Sunda sendiri, dan sedikit banyak juga kita juga belajar bagaimana mencintai kebudayaan kita sendiri, budaya Sunda di Jawa Barat ya, terutama. Jadi di sini buat seluruh anggota Eskul Karawitan yang kami harapkan ketika mereka sudah bergabung di Eskul Karawitan ini, mereka bukan hanya mengerti aja tentang kesenian Sundanya, tapi juga ikut mencintai budaya Sunda itu sendiri. Terus di Eskul Karawitan itu ada apa aja sih? Di Eskul Karawitan tuh kebetulan ada 3 divisi ya. Yang pertama itu ada divisi tari, yang kedua ada divisi gamelan atau alat musik, dan yang ketiga itu ada divisi vokal, olah suara atau pupuh. Di tari itu kita tuh belajar ya gimana sih dasar-dasarnya gitu. Kalau di gamelan sama aja sebenarnya dasar-dasarnya, cuman di gamelan itu kita tuh butuh yang cepat tanggap. Nah, menyambung dari yang Pak bilang tadi, kenapa kita butuh yang cepat tanggap untuk yang di gamelan ini, karena nantinya tim yang menjadi penabuh gamelan ini harus menghafalkan gending-gending untuk mengiringi tarian ataupun mengiringi pertunjukan kita nanti misalnya dalam sebuah event itu ya. Jadi bukan berarti yang merasa cepat tanggap atau mungkin kurang cepat tanggapnya nggak boleh nih masuk atau gabung di tim gamelan, boleh aja, tapi mungkin belajarnya harus lebih ekstra gitu ya. Jadi mungkin tadi yang sudah disebutkan untuk tim tari mungkin nanti jadi penarinya, kalau untuk ada sebuah perform atau event untuk tim gamelan mungkin yang akan memainkan alat musiknya gamelannya, dan di vokal kita butuh yang memang punya nilai plus di vokalnya yang bisa kawi, pupu dan segala macamnya. Jadi nanti kita arahkan untuk melatih lagi, memperdalam lagi dan mengasah lagi skill di vokalnya itu. Jadi ketiga elemen ini dalam setiap event performance Eskul Karawitan itu tidak bisa terpisah satu sama lain, tapi saling membutuhkan. Jadi buat teman-teman yang merasa punya skill di sana dan punya keinginan untuk mempelajari yang saya sebutkan tadi, bisa bergabung di Eskul Karawitan. Nah, Teteh sama Akang kan tadi udah jelasin ada apa aja di Eskul Karawitan. Sekarang Teteh sama Akang boleh jelasin lebih dalam lagi nggak sih di Eskul Karawitan itu tariannya ada apa aja, terus sama kawi apa aja gitu? Kalau untuk tari itu kan ada banyak ya. Cuman yang pernah angkatan kita tampilkan itu ada tari persembahan, misalnya kayak tari Sampurasun, terus tari Badaya, tari Mujang Priangan, terus sama tari Goyang Karawang, dan masih banyak lagi. Cuman yang baru ditampilkan cuman ada beberapa sih. Buat tanya mungkin mau menambahkan? Mungkin sebenarnya kalau angkatan dulu pun banyak mungkin, jadi mungkin di setiap angkatan punya tari presentasi masing-masing. Sebenarnya untuk masalah tari ini kita dengan sangga-sangga kesenian itu tidak berbeda jauh sebenarnya. Mungkin tiap angkatan aja nih mau nambahin tari apa gitu. Kemungkinan yang di angkatan kita cuma itu aja. Mungkin di angkatan sebelumnya bisa lebih banyak lagi. Terus mungkin di gamelan ada gending apa aja nih. Banyak gending-gending buat pengiring gamelan, buat pengiring tari. Bisa mungkin ada Badaya tadi, bikin Badaya lagi. Terus yang paling basic nih buat awal-awal di Eskul Karawitan, buat yang mau masuk, biasanya kita ada seleksi di Captek dan Papalayon.
kalau kedua ganding ini sudah bisa dikuasai, kemungkinan si anak yang sudah lancar ini bisa kita arahkan untuk menjadi gamelan tetap nih. Terus mungkin juga ada di gambir sawit, juga untuk bubuka, dan banyak lagi lah gending-gending yang belum kita pelajari mungkin ya, karena gending-gending ini sangat dibutuhkan, sangat nantinya bersangkutan satu sama lain dalam sebuah proses penyambutan atau acara gitu. Jadi itu mungkin beberapa gending yang kita tampilkan untuk mengiring tari. Kemudian untuk kawihnya banyak kawih-kawih di sini. Untuk kawih sendiri karena ini menjadi materi dalam ekskul, jadi setiap anggota karawitan harus tahu nih minimal kita 1 minggu menulis materi kawih. Minggu depannya kita harus bisa menghafal gitu. Jadi ini penilaian setiap ekskul ini dari lewat kawih, setiap individu harus bisa gitu. Untuk mungkin yang nanti di juru kawihnya harus bisa menguasai yang lebih nih dari teman-teman yang lain, bisa kawih apa aja. Jadi mungkin itu yang akan menjadi juru kawih harus memperdalam kawih yang lain gitu, yang berbeda dari kawih-kawih yang sudah diajarkan di ekskul seperti itu. Nah, kalau itu tuh cara latihannya bagaimana sih dan pembinanya siapa ya? Kalau buat cara latihan itu kita cukup santai, nggak terlalu otoriter gitu. Jadi kita latihannya seminggu sekali, setiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Latihannya tuh kita tuh per minggu. Misalnya minggu sekarang tuh kita teori, kita jadi belajar teori dari kita pertama kali masuk sampai pulang tuh teori. Terus misalnya minggu depannya lagi tuh tari gitu. Jadi kita belajarnya tuh per minggu. Jadi belajarnya dengan materi yang berbeda yang disebutkan. Terus untuk pembinanya sendiri di karawitan ini sempat terjadi ada 2 pembina ya, jadi pergantian pembina, kelompok pembina pada periode awal 2014-2015 mungkin ya, sampai kemarin terakhir 2019 itu ada Pak Dian Madiana SE yang mungkin sekarang sudah bertugas di SM1 Kuningan. Dan mungkin untuk dari tahun 2020 yang masa pandemi sampai sekarang 2022 ada Ibu Mela Eka Nurmala SPD, di mana beliau di sini mengajar bahasa Sunda ya. Itu buat teman-teman yang tahu, itu beliau Ibu Mela adalah pembina kami di Ekskul Karawitan. Selain itu juga kita semenjak bergabungnya Bu Mela menjadi pembina Ekskul Karawitan, alhamdulillah kita kedatangan pelatih baru, di mana beliau tidak lain adalah suami dari Ibu Mela sendiri, yaitu Bapak Irwana Perge Sunandar. Kalau teman-teman tahu mungkin beliau adalah salah satu dalang ya pewayangan yang mungkin sudah sohor namanya di Kuningan ya. Beliau di sini berfokus pada gamelan. Jadi beliau berdua berbagi tugas lah buat kami di sini anak didiknya di Karawitan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Ekskul Karawitan itu berpartisipasi di mana aja sih? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Buat partisipasi, yang pertama pastinya kita ini jadi ekskul langganan kalau bilang di setiap event PPKD atau perpisahan dan pelepasan ke-12. Intinya kami dari Ekskul Karawitan ini selalu dilibatkan. Mungkin pernah kita terlibat itu pada tahun 2020, di mana 2021 ya, mungkin ketika pandemi, di mana PPKD-nya itu online, virtual, jadi mungkin tidak bisa melibatkan banyak orang. Alhamdulillah kita bisa comeback lagi nih, atau kita bisa tampil lagi kemarin di tahun 2022 di angkatan yang terakhir, yaitu yang baru lulus, kita bisa perform lagi, kita bisa tampil lagi, menampilkan upacara prosesi penyambutan itu. Jadi itu ya pertama pastinya buat partisipasi kita selalu di sana di kegiatan PPKD atau perpisahan kelas 12 kita aktif terus. Lalu juga kita pernah tampil di Utskada pada tahun 2019 mungkin terakhir ya, kita dilibatkan di sana untuk menampilkan juga kesenian seperti yang tadi disebutkan ya. Pernah juga kita penyambutan kepala sekolah yang baru tahun 2021, Bapak Dr. Andes Budi Prasetyo. Waktu beliau pindah tugas ke sini, ada prosesi penyambutan, kita juga dilibatkan. Bahkan kita pernah kedatangan tamu agung, Ibu Atalia Praratia, Ibu Cinta yang mungkin kalau teman-teman tahu, pada tahun 2011 dia berkunjung ke sini, dia pun adakan proses penyambutan oleh Ekskul Karawitan juga yang menyambutnya. Jadi pastinya event-event yang kami ikuti itu bukan event-event yang biasa lah ya kan. Kita pernah ikut event-event sampai 3 provinsi, kayak pernah tahun 2012 kita di Karawang pernah ikut, tahun 2016 di Pangandaran, tahun 2017 di Garut. Bahkan untuk partisipasi sendiri di kompetisi pun sebenarnya banyak. Mungkin sayangnya kita belum bisa mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 ya, karena ikut partisipasi aja.
terutama bahkan sampai sekarang pun FKS2N dari tahun 2020 sampai 2022 walaupun diadakannya secara online, kita aktif mengirimkan perwakilan di mata lomba tari ya. Kalau teman-teman mau lihat di YouTube-nya SMK Negeri Kuningan, itu lomba tari perwakilannya itu selalu dari Karawitan. Bagus banget. Kalian nonton ya guys. Nah, sekarang boleh kasih tahu nggak sih cara gabung masuk SU Karawitan itu gimana supaya kelas 10 nanti ikut gitu. Cara gabungnya itu kan di Instagramnya SMK Negeri Kuningan tuh kan ada pamflet eskul, tinggal di scroll aja mungkin. Nah di situ ada kontak person, jadi kalian bisa langsung di chat aja, di WA aja. Kontak personnya ada 2 orang, kalau misalnya satu nggak dibalas yang satunya gitu. Jadi masuknya gampang aja. Jadi kalian tinggal cukup di chat aja, nggak usah teh mau gabung gitu misalnya. Nanti kita seleksi. Gampang banget. Jadi kami mengharapkan kepada adik-adik kelas 10 sebelumnya yang mungkin tertarik nih sama Karawitan, pengen ngulik-ngulik ataupun apapun itu, kami siap menerima pada adik-adik semua. Yuk sama-sama kita belajar di Karawitan, kita sama-sama belajar mengenai kesenian Sunda dan belajar mencintai budaya Sunda itu sendiri. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kami tunggu kehadirannya di Ekskul Karawitan. Nah, sebelum podcast ini ditutup, saya ada challenge nih buat Akang sama Teteh. Challenge-nya itu Akang Teteh harus ngejawab pertanyaan di saya, terus siapa yang duluan gitu. Dan yang telat atau yang salah dikasih hukuman. Sini dong, Man. Nah, ini hukumannya. Nih. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya, Kang Teteh. Tokoh Karawitan di Jawa Barat itu siapa? Mohon maaf sebelumnya Ibu, ya saya minta maaf karena mohon maaf sekali sebenarnya materi kita waktu awal ekskul, jadi sekarang udah lupa. Tapi kan tahu hanya kita tahu, tapi apa ya? Mungkin kalau lihat buku lagi ya. Jadi mohon maaf sekarang kita nggak bisa jawab pertanyaan ini. Betul nggak itu jawabannya apa? Boleh kalau diingetin. Jawabannya ialah Koko Koeswara. Koko suara. Iya. Ya mungkin ada beberapa tapi kita juga lupa ya, mohon maaf sekali lagi. Karena Teteh sama Kang salah semua nih. Mukanya bakal dicoret sama bedak. Boleh ya? Boleh lah, silakan. Coret. Siapa dulu nih? Akang Teteh nih. Nah, silakan. Ada Kang? Ya, pasti kan. Ada. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, sandal apa yang paling enak di dunia? Sandal apa yang paling enak di dunia? Sandal apa yang ada? Sandalan di pundak kamu? Bukan dong. Apa dong? Kita tahu nih. Ini kalian tahu nih. Sandal? Sandal apa yang paling enak di dunia? Apa? Tahu ya kan? Paling enak? Apa nih? Tahu nggak? Aku nyerah aja deh, nyerah. Aku nyerah nih. Jawabannya itu sandal terasi. Itu sandal. Nah, Iya. Sandal terasi. Siap. Lawakan kan ini mah. Karena Teteh sama Kang salah lagi, dicoret lagi. Oke? Nih. Maaf ya Kang. Iya, silakan. Terus lanjut ke yang 3. Sebutin 3 permainan tradisional. Oke. Jawab. Yang pertama ada orek-orayan, ada juga kita juga ada namanya lagi mungkin apa ya? Orek-orayan, juga ada namanya jejangkungan atau egrang, bisa disebut juga itu, juga ada bakyak atau gelah panjang bahasa Sunda dan misalnya. Oke, betul sekali buat Kang Farid. Nah, buat Teh ini
Ya, karena nggak ngejawab carut lagi. Terus langsung yang keempat, tahu apa yang paling besar? tahu apa? Tahu. Apa? Tahu. Tahu apa yang paling besar? Cerah. Oke, udah lah. Nyerah nih. Siap. Tahu isinya Sumedang. Wah, Nah, isinya tuh Sumedang. iya. Wah, Sumedang, kota Sumedang. Karena kamu salah lagi nih sama Teteh, cerut lagi lah. Biar putih. Iya. Kasih loh ini gratis ya. Ya, gratis. Maaf ya, bukan Scarlett nih. Glowing. Nah, langsung ke pertanyaan terakhir nih. Sebutkan salah satu adat istiadat Sunda. Apa? Di Cigugur, mungkin di Cigugur ada Serentahun, ada juga Bebaritan. Bisa jadi. Oke, emang betul sih. Oke, mungkin juga ada ngajak sama itu juga salah satu kegiatan selain tahun juga ya. Mungkin kalau di kita itu aja nih mungkin ya. Juga mungkin ada lagi namanya tari buyung, tari dadung, macam-macam seperti itu mungkin. Dan juga lagi untuk tilu, wendang itu mungkin. Oke, untuk pertanyaan ini semuanya bisa ngejawab lah. Sama Teteh hebat lah ini mah. Nah, mungkin cukup sekian podcast hari ini dan terima kasih untuk Akang Teteh yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.